يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada acara Maulud Nabi atau silaturahmi akbar disabilitas Kabupaten Garut. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami mewakili Pak Bupati hadir di sini kaitan dengan pelaksanaan peringatan Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh keluarga besar PPDI, dan kami selaku Dinas Sosial sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana kita dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini salah satu kewajiban kita. Bagaimana kita bisa meniru uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kaitan dengan kegiatan perilakunya ya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita di PPDI tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kaitan dengan dengan acara ini. Pertama, harus bersyukur. Yang kedua, kita harus melaksanakan ibadah. Yang kedua, kita tetap mempunyai kewajiban hablum minallah dan hablum minanas. Nah, hal ini hablum minallahnya kita harus melaksanakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minanasnya kita kebersamaan melakukan satu kebaikan yang dilaksanakan oleh di PPDI ini ya. Pertama, bersyukur tadi ya. Itu mungkin sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini. Ini salah satu upaya bagaimana memadukan satu tali silaturahmi. Yang kedua juga memadukan bagaimana kita PPDI ini berpotensi, mempunyai satu tekad sama dengan kami ya dalam melaksanakan kehidupan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedatangan kita dari tempatnya masing-masing semoga menjadi sebuah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم وأنزل من السماء ماء
keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menuju ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang pertama dari Bapak Ketua Panitia, yaitu Bapak Iin Sodikin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun puji syukur kangge Allah nu Maha Ghafur yang takdir anjeunna kudrat anjeunna. Alhamdulillah asa ayeuna urang teh silaturahmi deui ieu ngampel ngumpul di tempat tina raga mau melaksanakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para bapak ibu di masing-masing gubina langkah kaya tempat sehingga jantarkan amal ibadah anu sae. Mudah-mudahan dengan ia sehingga ini ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Saudara Iin Sodikin selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Maulid Nabi kali ini. Dan untuk sambutan yang berikutnya, mari kita dengarkan beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Ketua DPC PPDI Kabupaten Garut kepada Ibu Ani Trisnawati SPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, yang kami hormati Bapak Penceramah Dr. Agus Rahmat Nugraha MPD, yang kami hormati para pengurus PPDI Kabupaten Garut bersama DPK se-Kabupaten Garut, Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Garut adalah merupakan organisasi payung hukum untuk semua organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Garut. Dalam hal ini, di antara tugas dan fungsi kami adalah senantiasa mendampingi mereka para difabel dalam upaya mewujudkan kesetaraan dalam hidup dan penghidupannya. Untuk itu tentu bukanlah hal yang ringan bagi kami dapat melaksanakan fungsi dan misi kami tersebut tanpa adanya dukungan baik moral ataupun material dari semua stakeholder yang ada. Alhamdulillah, merupakan kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi kami sebagai pengurus PPDI Kabupaten Garut, karena selama ini dan sampai saat ini dan mudah-mudahan untuk selamanya senantiasa kami mendapat dukungan yang sangat maksimal dari pemerintah melalui dinas sosial dan dinas-dinas yang lainnya. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut yang senantiasa memberikan dukungan dan dampingan kepada kami dalam semua program kami. Yang kedua, Ibu Dr. Putri Kalina sebagai Wakil Bupati Garut yang senantiasa selalu membantu
dan mendukung kegiatan ini. Yang ketiga, kepada PT PLN Indonesia Power Kamojang yang sejak tahun 2010 terus-menerus memberikan support program bagi disabilitas. Hadirin yang saya hormati, salah satu program kami dalam pembinaan anggota bidang spiritual, setiap ada momen Hari Besar Islam, kita mengadakan acara, dan pada saat ini acara pembinaan kita dirangkai kegiatan dengan pembinaan silaturahmi. Ada juga nanti tadinya mau dialog sama Bu Wakil ya, tapi dikarenakan Bu Wakilnya gak bisa hadir, nanti sama kepala dinas aja. Tiada yang ada saya sampaikan selain dari mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan kami mohon kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga semua kebaikan yang telah dibuktikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadi jembatan untuk senantiasa memberikan kesuksesan dan kemajuan dalam segala bidang. Kami pun tak lupa akan terus berharap kepada semuanya, walaupun dengan adanya keterbatasan yang kami miliki, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa menjadikan disabilitas yang berdaya, maslahat, dan bahkan keberadaan kami menjadi rahmat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua DPC PPDI Garut atas sambutan yang penuh makna ya. Baiklah hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke sambutan yang terakhir ya, dan sambutan inti mungkin kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk menyampaikan sambutannya beserta berkenan untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu kusimpurin ke hormat Ibu Ketua DPC PPDI Kabupaten Garut, oke, nomor syukurin berhormat Pak Dr. Agus Rahman Nugraha MPD, anu badai ngaluwikeun tausiah, oke, nomor syukurin berhormat para pengurus DPC PPDI Kabupaten Garut, sareng Bapak Ibu para wargi sadaya anu sami-sami kudu syukurin berhormat. Kepengen hadir oke di Komisional Muda di bidang rehab sos Dinas Sosial Kabupaten Garut Bu Cucu. Bapak sareng Ibu langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dina siang ieu dina enjing-enjing ieu abdi tiasa hadir dina acara silaturahmi akbar keluarga disabilitas dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hapunten paenten tadi tos didugikeun ku Ibu Ketua PPDI tadina nu bade hadir Ibu Wakil Bupati teh bade hadir ka dieu kumargi aya kegiatan nu teu tiasa dikanturkeun anjeunna merintahkeun abdi supados hadir di acara ieu sekali deui nganggakeun salam silaturahmi ka sadaya keluarga besar DPC PPDI Kabupaten Garut.
Bapak sareng Ibu anu kursi kuring hormat, kahiji urang manjatkeun puji sareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa dipasihan sehat walafiat, terkenat-kenat urang terus ngalaksanakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tundugi ka urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya kenging samaat di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak sareng Ibu, anu acara ieu teh merupakan salah satu program di PPDI Kabupaten Garut. Kahiji tiasa mengkeutkeun tali silaturahmi dalam rangka memperingati Hari Besar Agama Islam. Alasan urang dina sasi ieu urang memperingati Hari Maulid Nabi ya. Dan alhamdulillah Bu Ani sareng rengrengan pengurus tiasa ngalaksanakeun acara Maulid Nabi ieu teu aya sanes urang ngaduh kewajiban baiten hablum minallah hablum minanas ya. Kahiji hablum minallah urang tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hablum minanas urang tiasa sami-sami ngalaksanakeun silaturahmi oge masihan manfaat ka sadaya paeten warga kaum muslimin dan muslimat ya eta benten. Anu kaduana dina acara ieu urang tetep ngemut-ngemut kumaha orang ayana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna teh seorang ngagaduhan perilaku uswatun hasanah. Uswatun hasanah teh benten aya 4. Hiji sidik, tabligh, ya, pakonah, ya. Hiji deui benten amanah. Nah, eta ya, benten aya 4 sifat, benten tiasa ulas ku Pak Ustad dia aya sanes benten kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun perilaku kehidupan sehari-hari. Anya gaduh sifat jujur, gaduh sifat amanah, gaduh sifat patonah, sareng gaduh sifat kebijaksanaan. Nah, ieu benten nu kedah kurang di berupaya ulang ngalaksanakeun kehidupan sehari-hari, ngalaksanakeun sunnah Rasulullah. Terus dulu salajengna Bapak sareng Ibu urang benten hiji kedah bersyukur alhamdulillah urang dipasihan kanikmatan ya Allah Subhanahu wa taala. Kaduana oge urang tetep rasa bersyukur walaupun ada keterbatasan tapi alhamdulillah tiasa disyukuri ku bapak-bapak sareng ibu-ibu. Dan tidak bahwa disabilitas ini merupakan potensi yang sama dengan kami dengan potensinya ya. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Garut dari Dinas Sosial berupaya terutama untuk memberikan satu dorongan moral bagaimana kita harus mempunyai satu potensi ya. Salah satunya kami mendorong juga bagaimana bekerja dengan Indonesia Power PT PLN. Di kami ada pengolahan jamur ya, terus di sini ada pengolahan ikan lele. Itu salah satu upaya-upaya ya baik dari PPDI dan dukungan dari pemerintah sehingga bisa bersinergi dengan para BUMN atau BUMD. Ya mudah-mudahan nanti oleh Bu Ani bisa dikembangkan lagi bagaimana kita merangkul para donatur supaya bisa memberikan satu kemampuan untuk potensi yang kita miliki di PPDI ini. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, kami juga kerjasama dengan Yayasan Peduli Tunadaksa. Ya, insya Allah pada hari tanggal 18, tanggal 19, hari Kamis dan hari Jumat 18-19 September kita akan mengadakan pengukuran kaki palsu dan tangan palsu dan alat bantu yang
alat bantu ya. Jadi kami mohon mungkin Bu Ani ya, bila mana kemarin sudah terdaftar berapa orang Bu? 8 orang. Mudah-mudahan masih kita diberikan kota itu 150, sekarang masih 100 lebih ya, 108 masih banyak ya. Jadi mohon nanti tolong Bu Ani dan ke DPK bisa disampaikan informasi ini. Ini adalah upaya kami bekerja sama dengan Yayasan Peduli Tunadaksa memberikan satu alat bantu untuk para kaum disabilitas ya, untuk kaki palsu dan tangan palsu Pak. Kalau alat bantu dengar ada? Alat bantu dengar ada? Alat bantu pendengaran bisa nanti mudah-mudahan kami bisa ini ya untuk ada ya Bu? Oh itu dari APBD ya, dari APBD. Mudah-mudahan Pak bisa ya alat bantu itu. Tapi yang besok itu akan dilakukan ini ada alat bantu untuk kaki palsu dan tangan palsu. Dan ini kerjasama ini kami sampai tahun yang keempat. Tahun yang keempat dari mulai tahun 2022, 2023, 2024, 2025 sekarang. Jadi sampai dengan tahun 2024 kita sudah membantu untuk kaum disabilitas kaitan dengan kaki palsu dan tangan palsu itu sebanyak 198. Nah sekarang dari Yayasan Peduli Tunabaksa meminta kami silahkan sampai dengan 150 ya. Jadi ini alhamdulillah ya Pak ya, itu gratis ya Pak ya, gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Dan tempatnya di dinas sosial. Jadi Bu Ani nanti kalau ada yang masih mau daftar kami masih menerima Bu ya, masih menerima. Silakan, ini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Kami hanya bisa membantu itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu mencari donatur ya, mencari donatur ya. Alhamdulillah ini bisa terlaksana sampai dengan tahun yang keempat ya, tahun yang keempat. Jadi dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Ini membantu masih banyak mungkin para kaum disabilitas yang belum terbantu oleh pemerintah. Nah, kami sebagai pemerintah memberikan satu upaya kerjasama dengan para donatur. Jadi Bu Ani kami tunggu datanya ya melalui Bu Cucu saja sampai dengan hari Selasa. Jadi nanti insya Allah pelaksananya hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu dan pesan dari pimpinan. Mudah-mudahan kita dengan keterbatasan kita bukan suatu halangan untuk kita mempunyai suatu kemampuan untuk untuk menampilkan kemampuan kita, dan kita tetap setara sama dengan saya, dengan rekan-rekan yang lainnya ya. Semoga kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap rasa bersyukur ini merupakan rasa yang betul-betul kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dari panitia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara silaturahmi akbar keluarga disabilitas dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi yang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ini kita lebih bersyukur lagi dan lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut atas sambutannya dan beberapa informasi yang juga telah disampaikan, dan semoga itu menjadi bahan yang untuk para PPK di kecamatan masing-masing untuk menginformasikan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas yang tunadaksa khususnya ya, untuk segera
apa namanya mendaftar ya kepada panitia untuk pengukuran tangan atau kaki palsu. Di DPK. Ya, DPK kalau misalkan ada yang belum mendapatkan informasi tentang pengukuran tangan dan kaki palsu ya. Tanggal berapa tuh? Segera menghadiri semua acara ya, tapi untuk merayakan cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita dibatasi, kita berkumpul dalam berbagai macam perbedaan kemampuan, tapi kita disatukan oleh satu tujuan, yaitu tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita ke acara ini ya, acara yang kita nanti kali tadi yaitu tausiah. Saya harap kepada teman-teman sekalian untuk berfokus untuk menyimak dan memahami apa yang nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Agus Ahmad Nugraha MPD, yang semoga setelah kita menyimak nanti kita bisa lebih cinta dan bisa lebih meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan untuk mengefektifkan waktu saya persilakan kepada Bapak Dr. Agus Ahmad Nugraha MPD untuk memberikan tausiah kepada kita semua untuk lebih meneladani Rasulullah SAW. Boleh dipersilakan. Ustaz. Izin Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Pak Kadis Dinas Sosial Kabupaten Garut mewakili Pak Bupati, Pak Ibu Wakil Bupati yang sama-sama kita hormati, Pak Dr. Saji Soekarmaji MSI, Ibu Cucu, kemudian Ibu Ketua DPC PPDI, para pengurus juga di DPK PPDI se-Kabupaten Garut, dan Bapak Ibu sekalian, Pak pengatur acara. Alhamdulillah, ini Pak Kadis saya untuk kedua kalinya hadir di PPDI. Alhamdulillah, semangat dan giroh yang saya perhatikan sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang ada di hadapan saya itu betul-betul pejuang kehidupan. Tidak hanya pejuang untuk dirinya, pejuang keluarganya, tapi pejuang untuk kehidupan. Sebab tadi disampaikan oleh Ibu Ketua PPDI, istilah yang digunakan itu salah satunya difabel. Jadi antara kita itu sesungguhnya sama, Allah menciptakannya sangat adil, cuman Allah juga memberikan ciri satu sama lain sebagai kekuatan yang ada dalam diri masing-masing, differentiable. Jadi masing-masing punya keunggulan di bidangnya masing-masing dan punya keunggulan di masing-masing dirinya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya insya Allah tidak panjang supaya nanti Bapak Ibu berdialog. Pak Kadis masih ada, Ibu Kabid juga masih ada, sekalian disampaikan, dan kalau ada diskusi tentang materinya juga kita diskusikan supaya termanfaatkan kehadiran beliau untuk sama-sama kita sampaikan sesuatu yang
penting untuk disampaikan baik untuk beliau maupun untuk pimpinan di Kabupaten Garut. Jadi insya Allah kita pun berdoa mudah-mudahan beliau salah satu pimpinan di Kabupaten Garut memberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan di kepemimpinan itu dengan amanah yang diberikannya, dan mudah-mudahan Garut semakin hebat dan berkelanjutan gitu Pak ya, tagline-nya itu ya. Hebat ya, hebat itu sesuatu yang menjadi himah cita-cita dari kita semua, dan agama juga mengajarkan kita itu harus hebat sebab kita itu bagian dari umat Muhammad yang Al-Quran menyebutnya sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita itu oleh Allah dihadirkan di muka bumi menjadi bagian dari umat terbaik. Selama apa? Selama 3 persyaratannya tetap dilakukan. Bapak sebagai pimpinan, sebagai pemerintah, kita sebagai rakyat juga melaksanakan hal yang sama, tak terkecuali. 1, senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, berusaha keras sesuai kemampuan untuk menolak dan menutup segala kemungkaran. Sesuai kemampuan kita, Allah tidak meminta lebih kecuali kemampuan kita. Dan yang ketiga, kita senantiasa menjadi abdinya Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah, baik ibadah yang sudah ditetapkan aturannya maupun ibadah dalam makna yang umum. Kita hari ini sedang beribadah, Bapak Ibu sekalian ya, ibadah dalam arti yang luas. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah, itu bagian dari ibadah, taqarrub ilallah gitu ya, itu bagian dari ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum lupa Pak, tadi ada pendaftaran kaki palsu, saya daftar Pak, insya Allah Pak. Boleh Pak saya daftar Pak ya? Ikut mendaftar boleh Pak? Untuk mangga. Jadi sudah 2 tahun Pak saya pakai kursi roda, jadi ingin mencoba supaya menyemangati kita semuanya lah, supaya kita pun berikhtiar lebih. Ya nanti barangkali saya ikut daftar ke PPDI saja Ibu ya. Jadi kalau 8 jadi 9 dengan saya Bu ya. Nanti bertambah dengan yang lain sehingga tercapai jumlah yang diharapkan dan menjadi kuota di Kabupaten Garut. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi berulang kita dengar baik dari Pak Kadis, Ibu Ketua PPDI, dari pembawa acara, dari panitia pun, bahwa kita hari ini sedang mengingat kembali apa keunggulan dari kemuliaan Rasulullah dihadirkan di muka bumi, sehingga kalimat yang mewakili semua itu kita bisa menyebutnya sebagai bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah dengan segenap hati kita, sehingga dengan kecintaan itulah rasa cinta itu pun masuk ke dalam kehidupan kita. Kita kan tiap tahun Bapak Ibu ya memperingati perayaan Maulid Nabi itu. Kira-kira setiap tahun itu ada gak perubahan sikap kita, perubahan tingkah laku kita, ucap kita, apalagi akhlak kita, bahkan kinerja hidup kita. Itu kan sebetulnya tantangan bagi kita. Setiap kita mempelajari sesuatu, kita harus mengambil hikmah dari setiap yang kita pelajari dan setiap yang kita rayakan. Mari kita kembalikan lagi semangatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya mulai dengan kalimat mari mencintai Rasulullah, apa maknanya? Mari kita perhatikan. Jadi ketika mencintai Rasulullah, sesungguhnya kalau dimaknai, ini bagian dari kecintaan Allah kepada manusia. Jadi kalau cinta kepada Allah, sesungguhnya di balik makna itu adalah Allah sangat mencintai kita manusia, apalagi yang beriman. Nah, kenapa begitu? Coba perhatikan beberapa hal Bu ya, sambil kita sharing saja nanti. Yang pertama, bahwa kita itu sudah diberikan kehidupan. Ketika Allah memberikan kehidupan, siapa yang menjamin kehidupan itu?
Bu, Pak, Allah menciptakan kita, kita hidup. Siapa yang menjamin hidup kita? Allah. Kalau ke anak-anak begini Pak Kadis, kalau anak-anak ada generasi muda, ada sebagian yang tidak mau mencari ilmu. Alasannya kenapa tidak mau mencari ilmu? Tegaduh biaya. Saya sering katakan, siapa yang menyuruh kita mencari ilmu? Allah. Siapa yang menjamin rezekinya? Allah. Kan begitu ya? Kita pun ketika disuruh untuk hidup, yang menjamin hidup itu sesungguhnya Allah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana iman kita sampai kepada kesimpulan kalau kita diberi hidup, yang menjamin hidup kita adalah Allah. Kadang-kadang kita bersyukur diberi hidup, tapi kadang-kadang kita tidak berterima kasih kepada Allah, bahkan suudon kepada Allah. Kenapa batur mau beunghar abi teu beunghar, kunaon batur mau bisa melaksanakan itu ini kita tidak, kan kadang-kadang begitu ya. Seringkali kita menatap melihat orang lain tapi tidak menatap apa yang ada dalam diri kita. Satu tadi hidup, apalagi setelah hidup, fasilitas hidup. Apa fasilitas hidup itu? Seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Diberi akal, diberi nafsu, diberi jiwa, diberi fitrah, dan diberi apapun termasuk anggota tubuh yang paling sempurna. Laqad karomna bani Adam, kata Allah. Jadi sesungguhnya Allah telah menciptakan anak Adam itu dalam keadaan yang paling mulia, paling sempurna, paling unggul. Coba kalau unggul, coba terpikirkan ya, kita sudah unggul, masa kita kalah berjuang dengan semut, kalah berjuang dengan kucing, kalah berjuang dengan tanaman? Jangan kira mereka pun punya kesungguhan Pak dalam hidup itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa mereka pun tidak berjuang dalam hidup. Sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kadang-kadang malu sendiri. Oleh karena itu, kalaulah ada manusia yang ingin mengakhiri hidup, berarti mereka dia itu tidak sangat mengetahui bahwa sesungguhnya penjamin hidupnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin berita berapa kali ya yang mengakhiri hidup ya, ada yang sekeluarga, ada yang sendiri banget. Kan hebatnya itu ada yang bunuh diri berjamaah, Ibu. Nah, ada yang mutar lamun berjamaah mah 27 derajat kan itu. Sugangnya 27 derajat. Nah, karena neraka. Nah, sebab tidak boleh, itu bagian dari keputusasaan. Sementara kita sudah diberikan potensi fasilitas yang banyak oleh Allah. Apalagi fasilitas yang lain selain yang ada dalam diri kita, fasilitas yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Misalnya apa? Pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu sok damal dosa tara mal dinten? Abdi mah hampir mal dinten, Bu. Ibu mah tara? Sami. Coba kita berulang kali melakukan dosa, kesalahan, baik yang disengaja atau tidak. Apakah Allah kemudian memberi tanda kepada kita kalau berbohong sekali hidungnya mancung misalnya, ente punya telinganya jadi memendek, kan enggak ya? Kan kita diberikan waktu untuk bertobat. Bayangkan iblis itu kesalahannya satu kali, Pak. Tapi kemudian Allah mengazab mereka. Sementara manusia berulang kali, tetap saja oleh Allah diberikan peluang untuk bertobat. Bukankah itu fasilitas? Bukankah itu keunggulan? Bukankah itu sesuatu yang patut kita jadikan sesuatu modal bahwa kita punya masa depan, bahwa kita masih ada harapan di saat yang akan kita lalui, kan gitu. Jadi tobat itu apa? Kembali kemana? Kembali ke fitrahnya. Fitrah manusia itu di mana? Kullu mauladin yuladu ala fitrah. Fitrahnya itu bertauhid, mengesahkan Allah. Itulah bentuk cintanya Allah dengan hadirnya Rasulullah itu supaya kita kembali ke jalan Allah. Yang ketiga, fasilitas. Yang keempat apa? Kita manusia diberikan kitab suci. Kitab suci oleh Allah diberikan kepada setiap umat, termasuk yang terakhir Al-Quranul Karim, supaya kita bisa hidup lurus.
Itu kenapa umat Islam itu paling banyak? Kenapa mereka pun punya Quran tapi kelakuannya masih menyimpang? Karena apa? Qurannya mungkin saja baru dibaca, atau mungkin saja Qurannya hanya disimpan sebagai pajangan kita, atau mungkin saja ada yang menjadikan Quran teh jimat teh unggul Ustaz. Padahal kalau Quran dibaca, tibyanun ala kulli syai'in, semua hal ada dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Kan sering kali kita bertanya ya, yang punya Qurannya kita, kenapa yang majunya orang Barat? Kenapa yang majunya orang Israel, orang Amerika? Ternyata merekalah yang kemudian mengerjakan sebagian ayat-ayat Al-Quran itu. Mereka tahu Bapak Ibu sekalian, cuman Allah tidak memberi hidayah untuk apa? Untuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Mereka itu melaksanakan isi kandungan Al-Quran, sementara kita mah bangga we boga Al-Quran. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan, suatu saat layab kol Quran illa rosmuhu, Al-Quran itu hanya bacaannya saja. Kadang-kadang dibaca, kadang-kadang ente. Ngalinten bu dibaca Pak Al-Quran atau tanggal tertentu saja, atau usum demo ya baca Al-Quran yang nama rada genting gitu. Padahal kalau Al-Quran dibuka, itulah petunjuk hidup, dan disitulah kita mengerti bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sebab akhlak Rasulullah, kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran. Jadi perilaku Rasulullah itu bisa kita baca di seluruh isi kandungan Al-Quran. Makanya kalau kita ingin kuat, baca kembali, dalami kembali, pahami, bahkan laksanakan apa yang oleh Al-Quran dijelaskan, sehingga itu menjadi pedoman hidup yang membawa hidup kita akan menjadi sukses. Nah, ini poinnya kan sudah keterima. Nah, selain kitab suci Al-Quran, Allah pun menurunkan Rasul, menurunkan Nabi. Untuk apa? Supaya apa yang ada dalam kitab suci itu ada yang menjelaskan kepada kita. Karena itu kan bahasa wahyu, bahasa Allah. Kita mungkin tidak paham karena levelnya tidak sampai. Maka butuh orang, butuh sosok yang bisa menjelaskan kandungan kitab suci itu. Siapa? Nabi. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Setelah itu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, penutup. Maka kita wajib mengatakan dolim, sesat kalau ada yang mengaku nabi dan rasul di saat setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pemungkas terakhir. Apakah ini juga fasilitas? Fasilitas Bapak Ibu sekalian. Sebab tanpa itu semua, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam hidup beragama, dalam hidup sosial, dalam hidup yang lain-lain. Karena kita butuh petunjuk, butuh juga yang menjelaskan. Adanya kitab, adanya Rasul, supaya kita berjalan di jalan yang benar. Nah, oke. Berikutnya terakhir nih, bagian dari kelebihan kita sebagai pengikut Rasulullah. Apa itu? Bahwa setiap doa bagi orang yang beriman oleh Allah akan dikabulkan. Catat Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ngadoa naon wae, deku bahasa naon wae, insya Allah pasti itu, bukan insya Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Beningan Pak Abi masa berakali ngadoa asa keneh can dikabulkan oleh Allah. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saja banyak doa yang belum dikabulkan karena prasyarat dan ketentuannya belum kita penuhi. Sementara jaminannya setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, kita coba dulu bangun pikiran kita, kira-kira kenapa doa itu belum dikabulkan. Satu, boleh jadi kita akan dikabulkan dari permintaan kita itu di waktu yang Allah pastikan itu tepat, bukan hari ini, bukan saat ini. Kan sering kita begitu ya, doa nama iraha dikabulkan iraha. Lah geningan iya jawaban dari Allah, kan begitu ya. Tapi persoalan kita kan sering terdesak oleh keadaan, punya.
rusuh udah orang masuklah rusuh hirup teh hoyong we sieun kapihelaan ku batur. Nah itu yang sering kali mengganggu itu Pak. Padahal Allah tahu kapan kita butuhnya doa itu dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi Allah tidak mengabulkan bentuk permintaan itu, tapi pengganti yang lain yang lebih baik. Geningan belum cocok ini mah, mungkin Allah menggantinya dengan yang lain. Kan banyak ya orang yang ikhtiar seleksi sesuatu tapi tidak dikabulkan, banyak ya. Kada hidup seleksi Bu ya, hidup akan bertanding. Kadang-kadang Allah tidak mengabulkan, tapi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Sebab di sini mah mungkin tidak pas, di sini mah akan berat, di sini mah akan tidak maslahat. Allah menggantinya yang lebih baik. Nah, kepastiannya di mana, Bapak Ibu? Sesungguhnya setiap doa itu sesungguhnya dikabulkan. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sesungguhnya doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Da urang masuk ngange emutan urang ngukurna. Sementara Allah mah ukuranana yang lebih luas maha dahsyat. Da urang mah kadang-kadang teknis, kadang-kadang picik, kadang-kadang parsial. Boleh jadi Allah mau menggantikannya dengan yang lain. Misalnya kieu nah nya abdi mah teu beungar-beungar, ai eta budak karena ya 5. Ari eta babaturan 200, tan eta kan rezeki, raras. Dan kita berkumpul begini itu sedang membangun rezeki kita supaya lebih besar, lebih jembar, kan begitu. Jadi rezeki itu kadang-kadang hanya kita batasi cuan, hanya dibatasi artos. Jangan pikirannya teh mumet didinya bah, stres. Padahal rezeki itu maha luas, maha hebat. Kan rezeki dari Allah teh Bu, Pak, ada nu dicanak di waktu seorang bade gumelar ke alam dunia, pas aya rezeki nah, leres Bu. Bahkan sanes urang wae tuh makhluk nu alit rezekina tos aya Bu. Aya misalnya hiji saat demo sireum teu gaduh tuangeun, nyana kertas. Kapimpinanana lapar malah tabah we tada dibeja-beja punya jeung mah teu ngarti di urang teh nya bahasa sireum teh kumaha cak-cak Bu geuningan keluar calik sabaraha jam ditungguan teh da nyampeurkeun eta teh Bu rezeki teh belawak kitu nya nah li urang ni hayo we can tuang dina postingan teh lapar cenah ari lapar naon walaranana tuh tunuh di beja-beja peureum atuh tunuh mana di beja-beja janten urang mah ngabebanan diri urang sorangan kadang-kadang padahal batur teh boa teu mikiran urang nya nadek di beja-beja teh bakal ngabarantuan moal mending oge kita insapi sesungguhnya Allah itu sudah memberikan rezeki yang banyak tadi yang dibawa sejak lahir, yang Allah tambahkan ketika kita berikhtiar, yang Allah tambahkan ketika kita menikah suami istri bawa rezeki, ketika ada anak tambahan rezeki, apalagi ketika kita bertakwa Allah pun menambah rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang lebih hebat Bu. Pak, ini mah semua berpeluang bade nu kumaha wae bade nu teu damel naon wage ketika kita bertakwa, apalagi yang kita sedang berjuang, apalagi yang punya kedudukan dan lain sebagainya. Kalau takwa luar biasa rezekinya Pak. Allah akan memberikan rezeki dari berbagai penjuru, bahkan dari sesuatu yang kita tidak tahu dari mana arah rezeki itu datang. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah. Nah, boleh jadi apa yang terjadi hari ini di Bali kemari banjirnya di mana deui Pak? Seurnya banjir tekagok di urang bapaknya sasangkleng. Sekali longsor riweuh sadaya. Apa ini tandanya? Jangan-jangan yang hilang itu keberkahan karena apa? Hilangnya rasa ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kaddabu fa ahadnahum bima kanu yaksibun. Nah, kata saur Allah, lamun mah di hiji kampung, di hiji negara, di hiji lemur iman jeung takwa, maka yang akan datang keberkahan. Berkah teh naon? Nu leutik jadi loba, nu saeutik jadi cukup, kita berkah, Pak.
Jiyadul khair, segala sesuatunya menjadi baik. Ucapan jadi bermanfaat, tindakan jadi maslahat. Itulah berkah. Syaratnya kalau ingin berkah lemur kita dimanapun, negara kita, iman dan takwa. Siapa yang menjamin? Allah. Nah, kalau ini ditinggalkan, jangan salahkan ketika hujan jadi masalah, apalagi api jadi masalah. Semua tidak mendatangkan keberkahan. Karena apa? Kelakuan orang. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika kita berbohong terhadap fitrah kita beragama kepada Allah, keyakinan kepada Allah, maka yang datang bukanlah keberkahan tapi adab dari Allah. Nah, ini bagian pertama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi doa itu pasti Allah akan kabulkan, sebab itulah contoh Rasulullah. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua Bapak Ibu sekalian, cinta kepada Rasulullah itu adalah bagian cinta kita kepada Allah. Tadi ayatnya Bu, saya sampaikan. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka di surat Al-Imran 31. Lamun anjeun cinta ka Allah, saur Rasulullah, ikuti saya. Siapa yang mengatakan begitu? Allah sebetulnya. Tapi untuk menandakan bahwa orang yang beriman itu kalau betul cinta kepada Allah, tidak sekedar hanya menyatakan saya cinta kepada Allah, ikuti apa yang ditauladankan oleh Rasulullah. Tadi Pak Kadis menyampaikan 4 sifat Rasulullah yang utama. Kalau Rasulullah itu jujur, sidik, ikuti. Kalau Rasulullah itu tabligh, menyampaikan kebaikan dan mencegah kebongkaran, itulah bagian dari kepengikutan kita kepada Rasulullah. Kita itu follower Rasulullah Bu, Pak. Follower ya. Follower paling banyak itu Rasulullah Bapak Ibu di dunia ini. Jadi kalau kita menjadi follower, tabligh sampaikan. Ulah kieu, abi mah bade saya teh penting mah abi we sing salametnya lira. Entong kitu Bu, Pak. Ajakan batur. Kan ada batur lah anu melakukan maksiat nage bae dulur mah dulur tapi maksiat papek wae entong Bu, wartosan. Sebab dalam konteks mungkar bagi kita sesama muslim, tolonglah sesamamu baik dalam keadaan dolim maupun didolimi. Kalau keadaan didolimi, ditulungan ke orang, laras Bu, kewajiban kita. Tapi tadi bahasanya ketika dolim ketika dia maksiat, ketika dia durhaka, ketika dia jahat, perhatikan bahwa itu kewajiban kita di sana apa? Kita mengingatkan, kita kemudian mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Itu kewajiban dan semua melekat pada diri kita Pak. Hari ini banyak antara kita di kehidupan sosial itu hare-hare, laras Pak Kadis. Kapungkur mah pamisim guring menuju Bangor ucing-ucingan Pak. Terus garelut urang kalih da budak mah kengeng gelut nya. Nu teh kengeng teh koloten garelut teh kan gitu nya. Da budak mah gelut ayeuna 5 menit geus salaman deui, pakaleng-kaleng pan gitu Pak. Kan saha kapungkur mah ditatangi urang pan nu ngawagal teh sadayana sepuh Pak. Nyarios awon we sadayana ge tiasa nyaram. Tapi hari ini selama itu bukan anak kita, kadang-kadang kita tidak bisa apa-apa. Sebab ada apa? Hak ajasi manusia. Bejakeun ka itu, bejakeun ka dieu. Guru we mangga Bapak Ibu sanu cung nu guru, Pak Ustaz gurunya. Bade nyindreuk wae ka urang kalih teh bingung ayeuna mah. Molotot ge jadi salah. Padahal guru teh bawaan bolotot teh ditu na disangkana teh molotot cenah Pak. Kapungkur mah di caboku jidar saha nu kantos caboku jidar Pak. Kantos di baladoku kapur ku pamupus, wah mun ayeuna mah geunyeuleng bae eta teh kemana-mana. Tah serba salah sisi itu teh. Padahal kita itu punya kewajiban. Keunda ayeuna mah Pak viral kemana-mana. Akhirnya guru apa? Mencari aman. Orang tua di lembur mencari aman. Salila lain budak orang mebae antep tuh. Jadi antep kajeun ka sararea ayeuna mah. Nah, ini juga harus dikembalikan Bapak Ibu.
Dan kita pelan-pelan bekerjasama dengan pemerintah, bekerjasama dengan kekuatan lain, supaya ada hal-hal tertentu yang kita boleh masuk ke wilayah-wilayah ketika kita mendidik, kemudian menjadi tidak ragu dalam mendidik itu. Kan itu namanya mendidik kedah lahir batin, bukan lahirnya saja, tapi selalu sampai ke hal-hal yang sifatnya nilai didikan itu. Apa itu? Kita merubah perilaku anak, walaupun anak siapa itu tanggung jawab dari semua pendidik dan orang dewasa. Nah, yang tauladan yang berikutnya apa? Tadi kata Pak Kadis, amanah. Amanah itu dia bisa menunaikan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya secara baik, ditunaikan sesuai dengan pesan amanah itu. Dan amanah itu kan menyampaikan sesuatu sebagaimana pesanan. Ya, kalau tidak begitu, khianat. Kan begitu. Itulah Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Muhammad itu sebelum jadi nabi, beliau punya gelar apa? Al-Amin. Al-Amin itu apa? Bisa dipercaya. Bayangkan ketika kelompok Quraisy itu sedang bertikai, bagaimana caranya mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya? Kan semua bertikai, Pak, kepala suku itu. Saya yang paling tepat, saya yang paling punya kuasa, saya yang klaimnya itu paling tinggi. Tapi semua kemudian bertikai, tidak ada kesepakatan. Kesepakatannya hanya satu, yang paling cocok membawa Hajar Aswad itu hanya satu orang di tempat ini, yaitu Muhammad. Padahal Nabi Muhammad masih muda. Muhammad belum jadi apa-apa, tapi semuanya mengakui bahwa Muhammadlah yang paling bisa dipercaya. Kemudian dibawalah Hajar Aswad itu. Nabi Muhammad tidak angkuh, tidak arogan, tidak karena sudah ada kepercayaan kemudian dia tempelkan sendiri, tidak. Kata Nabi Muhammad, silakan cari kain yang lebar, saya akan simpan Hajar Aswad ini untuk kita bawa bersama-sama ke tempatnya. Kan luar biasa itu, Bu, kepemimpinan yang tumbuh dari seorang yang punya tauladan yang besar. Jangankan kawan, musuh pun mengakui kehebatan apa yang ada dalam diri Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya disimpannya oleh Nabi Muhammad ke sana itu, tapi tadi prosesnya beliau menunjukkan bahwa arogansi, kesombongan tidaklah menjadi pilihan untuk ditampilkan dalam nilai kepemimpinan. Kemudian yang terakhir patonah. Patonah itu apa? Cerdas, cerdik, pintar. Jadi kita memang diperintahkan untuk senantiasa mencari ilmu. Tidak ada batasannya. Minal mahdi ilal mahdi. Kayak tos maut, Bu, Pak. Kayak atosan. Tos game over baru kita tidak mencari ilmu. Ada sebuah kesalahan Bapak Ibu sekalian yang saya temukan. Kenapa banyak orang mencari ilmu tapi yang hadir kebodohan? Salah satunya yang saya temukan karena orang sudah menganggap dirinya sudah memiliki ilmu. Dan yang kedua, dia merasa tidak perlu lagi menambah ilmu. Akhirnya bukanlah kepintaran, bahkan bukan patonah yang hadir, tapi kebodohan dari orang yang merasa dirinya punya ilmu. Jadi bagi kita semuanya juga ilmu itu sedikit, Pak, dan memang dibaginya sedikit oleh Allah. Tidak ada yang paling pintar. Soal ada ukuran IQ kan itu standar kemanusiaan, Pak. Tapi bolehlah IQ kita besar, tapi sebagai orang yang beriman harus ada punya keyakinan, tidak boleh berhenti mencari ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja. Dan sumber ilmu itu sama semua, Pak, Bu. Ilmu itu bukan dari makhluk, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi setiap orang diberikan jatah masing-masing sedikit oleh Allah. Jadi ilmu kita, Bu, kalau ada guru besar, ada yang lebih besar, ikut besar apa ya? Itu ilmunya siga sekecelak cai di samudra. Nah, bayangkan. Itu yang paling Allah berikan lebih ilmunya itu. Hanya semisal satu titik air dari samudra yang maha luas. Samudra yang maha luas itu adalah ilmunya Allah. Jadi tidak akan tergapai. Tapi karena kita diberikan jatah masing-masing, ambil oleh kita dengan cara apa? Tidak pernah merasa bosan mencari ilmu. Nah, inilah bagian-bagian yang Rasulullah itu sampaikan, bahwa mencintai Rasulullah itu kita pun menauladani apa yang ada dalam keunggahan Rasulullah. Kita tidak pernah akan jadi nabi.
tidak mungkin jadi Rasul. Tapi kalau kita mengumpulkan bagian dari keunggulan Rasul dan Nabi, itulah kewajiban kita. Nah, oke. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhirnya supaya diskusi, supaya nanti juga ada yang sampaikan ke Pak Kadis, mumpung masih ada waktu beliau, mohon Pak Kadis supaya sekalian aja Pak Kadis ya. Nah gitu gini ya diskusi metiasa diwalar orang walar apa ente orang PR ke jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal pokok penting bagaimana kita mencintai Rasulullah. Yang pertama, mencintai Rasulullah itu adalah kepatutan bagi setiap hamba yang merasa dirinya ingin mengikuti Rasulullah. Kenapa patut? Kenapa lazim? Karena memang kalau kita tidak ada Rasulullah, kita tidak bisa menjalani hidup ini. Maka geus jadi kalajiman, geus jadi kepatutan lamun orang mengikuti langkah Rasulullah. Coba perhatikan Bapak Ibu di dalam surat apa ya? Atau bahasa 128 atau apa? Allah menyebutkan begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, ini yang disebut patut itu ya. Jadi Allah itu sudah mendatangkan Nabi dari kalanganmu sendiri. Jadi Rasulullah itu, Muhammad itu bukan orang asing Bapak Ibu sekalian, tapi siga urang. Siga urang dan kumaha? Rasulullah nikah, urang kedah nikah. Rasulullah buka lamun saum, ciga Rasulullah ulah kieu. Rasulullah buka teh da urang mah hamba na loba dosa, urang mah saminggu sakali buka teh. Teu meunang kitu Ibu. Teu kudu kitu. Yang patut hidup itu. Kalau Rasulullah mencontohkannya begitu, ikuti bentuk kelaziman itu. Karena Muhammad itu datang dari kaummu sendiri, bukan orang lain. Jadi ana basyarum mislukum, aku ini seperti kalian, aku lapar, aku tunuh kan gitu Bu, aku nikah kan gitu, sama seperti kita Pak Bu. Kan kalau tidak nikah teh palaisa mini kan gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah itu ingin diikuti sebagaimana yang dia lakukan. Tapi perbedaannya Rasulullah mah diberi wahyu. Itu yang kita tidak akan bisa mengejar. Rasulullah mah ditutup dari segala dosa, maksum. Nah, itu yang kita gak bisa ke sana. Yang lain-lainnya seperti kita Bapak Ibu sekalian. Rasulullah berperang, Rasulullah juga mencari nafkah, Rasulullah juga berdagang, kan gitu Bu ya. Sama seperti kita. Nah, ini kelaziman, kepatutan. Apalagi azizun ma'anitum. Muhammad itu lazim kita ikuti karena beliau itulah yang merasakan kepedihan yang kita lakukan, yang kita rasakan. Sampai ketika meninggal ya, mau meninggal Bu, Rasulullah itu kan semua sahabat termasuk Fatimah anaknya menyaksikan keadaan yang berbeda dari biasanya. Feelingnya mengatakan, oh mungkin ini akhir hidup dari Muhammad Rasulullah. Karena beliau sakit yang jarang beliau sakit. Hanya kedua kalinya sakit yang terakhir itu. Bayangkan 63 tahun sakitnya 2 kali Pak. Orang mah 40 tahun sakitnya minum turun-turun dari jeun punya lira. Kadang-kadang sasakitan orang banyak. Nah, ketika itu suasana begitu, datang malaikat Jibril membawa Ijrail. Jibril saja hati-hati. Kenapa? Menghormati Muhammad Rasulullah. Biasanya kalau datang saja. Di hari itu Jibril alaihissalam itu hati-hati. Jadi sieun runtag manahna, sieun kaganggu suasana batinnya. Tapi Nabi Muhammad jeli, beliau panggil. Ada apa Jibril? Jadi hari ini saya ditugaskan oleh Allah membawa malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa pengersa lah, kira-kira begitu. Sebab memuji, Jibril itu memuji, bahkan Allah pun memuji kepada Rasulullah. Innallaha ya karena ada kalimat Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah. Saking apa? Ya, malaikatahu yusholluna ala nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, hati-hati itulah kemudian kata Rasulullah, katakan saja. Saya tidak akan berkeberatan. Kata malaikat Jibril, inilah hari terakhir, tapi kira-kira apa yang ingin disampaikan? Nah, Ibu, Bapak, kalau ada malaikat bertanya begitu kepada Ibu, Bapak mau meninggal, apa yang mau disampaikan, Bu?
Keheula tuh. Atau bicara titipun anak namanya, titipun bojo, moal banyak. Wasiat lah. Rasulullah itu mengatakan, ya Jibril, apakah ada berita yang menggembirakan untukku? Nah, malaikat Jibril salah tangkap. Beliau mengatakan, Muhammad sudah diampuni dosanya, Muhammad akan masuk yang pertama ke surga sebelum Nabi dan Rasul dan bla 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 lain. Kata Muhammad, bukan itu yang saya butuhkan. Yang saya maksud adalah, adakah berita terbaik untuk umatku? Bayangkan, Bu. Jadi nu diemutkan ku Nabi Muhammad mah sanes dirina. Nu diemutan ku anjeunna bade ngantunkeun teh umatna. Umati. Nah, akhirnya saur eta malaikat Jibril, hai Muhammad, umat yang mengikuti Allah dan Rasulnya nanti akan bersama dengan Anda. Kira-kira begitu. Maka kata Rasulullah, ya sudah, silahkan saja cabut nyawa saya, tapi sampaikan ke umatku 3 hal. Yang pertama, jaga sholat. Yang kedua, lindungi perempuan. Nah, ini ibu-ibu dimuliakan oleh Rasulullah. Tidak jaga laki-laki, tidak jaga perempuan, lindungi perempuan. Yang ketiga, kalimat umati ini menggenapi seluruh kebutuhan umatnya. Meninggal saat itu. Nah, ini gambaran apa? Mata kelajim jeung patut lamun urang niru Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Saking nyaahnya Rasulullah tadi merasakan apa yang menjadi beban berat bagi kita. Bahkan ketika enta Bu badai nyawa ajalna badai dicabut, naon kalimat Rasulullah itu? Ya Allah, biarkan beratnya ajal ini dicabut, cukup saya saja yang merasakan. Biar umatku nanti hanya sedikit saja yang mereka rasakan. Jadi Rasulullah itu sudah menjadi penjamin kita sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Mata kacida lamun urang sebagai pengikutnya tidak mengikuti jejak langkah beliau. Beliaunya ahna kacida. Kalimat berikutnya, harisun alaikum. Saya mendapatkan keamanan, ketentraman, ketenangan untuk umat-umatku. Bil mukminin, mereka yang beriman, raufur rahim, supaya diberikan kasih sayangnya Allah. Nah, apa? Rasa cinta Rasulullah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, janten asa kacida lamun orang teu nyaah, teu mencintai Rasulullah segenap hati kita. Ini yang pertama, Bu, percepat 2 lagi. Nu kadua, kalau tadi kepatutan, yang kedua kepatuhan. Tadi ayatnya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lamun ingin mencintai Allah, cintai aku, kata Rasulullah. Berarti urang teh ka Rasulullah kedah patuh. Maka urang cekap nyebatkeun abdi mah gaduh pedoman teh Quran hungkul. Kedah aya pasanganana naon? Hadis, sunnah, supaya kita selamat dan tadilu abadan. Nah, moal cilaka seumur-umur lamun jalmi nyepengan Quran jeung sunnah. Jadi kalau begitu ya patuh. Segala yang Rasulullah contohkan ikuti. Tapi kumaha ieu teh saurna aya pertarosan, kumaha di zaman urang mah teu sesuai dengan zaman Rasulullah. Dina urusan naon? Muamalah duniawiyah. Pan Rasulullah tanya caranya HP ya. Ada ceritanya Rasulullah main TikTok, Rasulullah main online, nggak ada. Ini urusan duniawi. Ini urusan yang antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Untuk urusan duniamu, silahkan kalian lebih tahu tentang kehidupan di zaman kalian. Rasulullah itu luar biasa, Bapak Ibu. Tidak menandakan harus jika Rasulullah, menjika Rasulullah orang riweuh, Pak. Pan aya enak kelompok orang punten yang ingin mengikuti ciga Rasulullah, Pak. Ada hoyong tuangna ciga Rasulullah, pakaianana ciga Rasulullah, nyana kendaraanna ciga Rasulullah, kapengkolannya nyana kontak kadang kayak itu, Pak. Nyana dianggo jubah ciga Rasulullah. Rasulullah pantas ngaya jubah teh, Bu, jangkung, kasep, jangkung ye, naon dedeganana. Urang geus penek make jubah, ngewa. Tidak begitu. Ada yang makan katanya harus dengan 3 jari. Atuh dari ditu mana dituang we korma sareng gandum, Pak. Tilu urang mah sangu.
ku senok wae aur-auran. Jadi tidak menyusahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan gitu ya. Nah, di zaman Rasulullah aya aula teh Bu. Kaya, tapi butuh aula damel. Kirang danana partoskeun ka Pak Kadis, mun gaya Pak Kadis. Priyogi naon? Nah, kan gitu. Mangga sesuai kehidupan kita sekalian, dan itu menjadi bagian yang tidak boleh kemudian kita merasa sieun teu sesuai dengan zaman Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir sebelum diskusi bahwa yang pertama itu kepatutan, kelaziman, kepatuhan, yang ketiga adalah kewajiban kita. Nah, kewajiban adalah Rasulullah telah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu baik yang diucapkan, yang dilaksanakan, yang menjadi sesuatu yang beliau tidak menyuruh dan tidak melarang, dan apapun yang menjadi sesuatu yang pantas kita kerjakan. Itulah kewajiban kita, Bu. Jadi kewajiban seorang yang beriman tiada lain adalah mengikuti jejak langkah Rasulullah sesuai kemampuan kita semuanya. Nah, kalau kita punya sesuatu yang lebih silakan, tapi kemampuan kita baru sedikit juga gak ada masalah. Sebab yang dibutuhkan, Bu, ketika doa tadi, yang dibutuhkan itu bagi Allah bukanlah untaian kata yang puitis. Kan seueur ngadamel doa Bu dina status teu harti da puitis, Bu. Wah, kating naon ieu teh? Pas dihandap teh hadis riwayat Khalil Gibran namanya. Jadi Khalil Gibran teh saha Bu eta teh? Orang Yahudi, tapi da ku urang dianggo sadayana. Sebab puitis. Padahal Allah tidak meminta kata-kata yang dimintakan oleh kepada Allah dari manusia, bukanlah kalimat-kalimat yang begitu, tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah kesungguh-sungguhan dari permintaan kita. Orang yang sungguh-sungguh pasti satu, niatnya pasti lurus, karena kalau niatnya lurus Allah akan mengabulkan permintaannya. Yang kedua, kesungguhan itu syarat dan ketentuannya dipenuhi. Apa syarat ketentuannya? Satu, kalau berdoa, beribadah itu diri kita harus bersih, jiwa kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, makanan kita harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sesuatu yang bernilai haram, bernilai maksiat. Itu insya Allah, Pak, doa itu lancar. Karena orang yang sungguh-sungguh akan mengumpulkan itu. Apalagi ada berdoa, Bu, Pak, upamanya orang nyuangkeun ke 10 orang kan langsung, Pak, minta bensin, nyuangkeun pulsa, tah di ka Allah mah ulah kitu-kitu teh atuh, Bu. Nanya adab. Naon adabna teh? Istighfar heula, sholawat heula, nyase we, Bu. Tong rurusuhan. Da engke ge poinna bakal dugi ke Allah. Nah, terus dugi ke naon-naon nu ku urang dipika hoyong, dipika pala, imah nggak dugikeun, tapi adab-adab ge di Allah dianggo wudu heula, tenang we atuh. Da urang masuk ngarurusuh maneh, segala hoyong rusuh. Padahal tiasa wae rusuh, Bu. Dan sieun dirusuhkeun ku Allah. Kan seueur jalmi masih muda segala kacape, yuswana ge tereh. Kan seueur gitu, Bu. Da jelema eta yang rusuh. Padahal kalau keun we, Bu, dan kege aya waktosna kan gitu ya. Beunghar aya waktosna, jadi pimpinan ada waktosna, menjadi apapun juga Allah telah atur itu semuanya. Boleh kita meminta sesuatu, boleh kita bercita apapun, tapi Allah lah yang menentukan. Nah, kata kuncinya apa di bagian kewajiban ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita meyakini hidup kita itu tidak pernah lepas dari qada dan qadarnya Allah. Sepakat tidak, Bu? Ada gak di luar itu? Pasti tidak ada. Tapi tidak semua qada dan qadar yang Allah tetapkan untuk diri kita, untuk kita semuanya, itu tidak semuanya sejalan dengan keinginan kita semua. Kadangkala Allah memberi pengalaman kepada kita, ada qada-qadar yang Allah tidak berikan sesuai harapan kita. Naon bentukna? Tiba-tiba ada ujian,
tiba-tiba ada rintangan, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebetulnya itu dicita-citakan. Nah, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Bersabar dan bertawakal. Sebab setiap kita bertawakal dan bersabar, pastilah ada kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Pasti itu, Pak. Diuji karena Allah tahu ini orang pantas diuji. Nah, Allah mau masih ujian ke orang yang tidak pantas diberi ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, jika qada dan qadar itu cocok dengan keinginan kita, cocok dengan harapan kita, cocok dengan cita-cita kita, maka yang patut kita lakukan hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersyukur itulah yang bisa membuka datangnya kemenangan baru, datangnya karunia baru, bahkan datangnya rizki yang berlimpah-limpah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah mah ngukur urang we, Bu, Pak. Pun urang bersyukur, Allah mau asa-asa namihanana mah. Tapi pami urang nutup diri, kupur, malengos, pura-pura tidak tahu, bahkan sengaja tidak tahu, tidak mau melaksanakan kewajiban, maka jangan salah, yang datang bukan anugerah tapi justru adab. Naudzubillah min dzalik. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, inilah sesuatu yang kemudian kita kerjakan berulang, kita mengerjakan, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setiap kali kita merayakan selalu kita mengingat tentang lahirnya Nabi, maka hadirlah hikmah-hikmah yang kemudian perubahannya dapat kita temui. Satu, lisan kita menjadi lebih baik, ucapan kita menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih berakhlak, kemudian ibadahnya semakin lebih soleh, gitu, dan kemanfaatannya semakin dirasakan oleh semua pihak. Itulah barangkali yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu saja barangkali Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau merespon, termasuk juga ini yang disampaikan ke Pak Kadis, mudah-mudahan waktu-waktu tersisa bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa usia kita, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari cinta kepada Rasul, yang itu berarti kita cinta kepada Allah. Dan salah satu bagiannya adalah kita mencintai Rasulullah dalam bentuk yang sangat wujud nyata, yaitu perilaku yang berubah dan ucapan yang berubah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan selamanya kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa tun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Terima kasih kepada Haro yang telah menyampaikan beberapa tausiah, beberapa nasihat yang rasa sangat indah, dan semoga itu menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari dan bisa memaknainya sesuai ini tentang cinta kita kepada Muhammad SAW. Semoga bukan hanya sebagai cinta di mulut, tapi kita bisa mengaplikasikan rasa cinta kita di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dalam berbagai macam keterbatasan seperti itu. Dan untuk mengakhiri kegiatan, mari kita sama-sama akhiri kegiatan kita ini dengan sama-sama mengucap hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat disabilitas Garut, pada hari ini alhamdulillah kegiatan kami di kantor yaitu tentang
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW alhamdulillah terlaksana dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan untuk mengikuti kegiatan dan kegiatan disabilitas Kabupaten Garut bisa tonton di channel Disabilitas Garut dan jangan lupa share, like, and subscribe-nya.